Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita bisa bertemu yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dilimpahkan nikmat oleh Allah SWT. Kali ini aku akan berbagi sedikit ilmu tentang menggapai ridha Allah dengan berbakti kepada orang tua. Seorang anak meskipun telah berkeluarga tetap wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Kewajiban ini tidaklah gugur bila seseorang telah berkeluarga. Namun, sangat disayangkan betapa banyak orang yang sudah berkeluarga lalu mereka meninggalkan kewajiban ini. Nah, mengingat pentingnya masalah berbakti kepada orang tua, maka masalah ini perlu dikaji secara khusus. Jalan yang hak dalam menggapai ridha Allah Azza wa Jalla melalui orang tua adalah dengan birrul walidain. Birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu masalah penting dalam Islam. Di dalam Al-Quran, setelah memerintahkan manusia untuk bertauhid, Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Seperti yang tersurat pada surat Al-Isra ayat 23-24, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dhulla min rahmati wa qul rabba arhamhumā kamā rabbayāni shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, Ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Teman-teman, ayat ini juga jelas memerintahkan seorang anak agar berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya sampai akhir hayatnya. Pada penggalan ayat Aw kilahuma fala taqul lahumā uffin juga terdapat larangan berkata "ah" ketika diperintahkan oleh kedua orang tua. Juga tidak boleh membentak terhadap keduanya, dan dianjurkan agar kita sebagai anak senantiasa mengucapkan perkataan yang mulia kepada keduanya. Lalu, apa saja keutamaan berbakti kepada orang tua? Nah, yang pertama merupakan amal yang paling utama. Dalam kitab tafsir Jalalaini ditegaskan bahwa kita sebagai anak harus merendahkan diri terhadap orang tua dalam hal apapun. Juga, kita harus senantiasa mendoakan kedua orang tua kita dengan penuh kasih sayang serta penuh ketulusan. Karena apa? Salah satu amalan yang tidak akan terputus adalah doa anak yang soleh-solehah yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Hal itu akan menjadi amal jariah untuk orang tuanya yang bisa menghantarkan keduanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua. Sesuai hadis Rasulullah SAW disebutkan, An Abdullah bin Amri bin Asi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, Ridho Rabbi fi ridho walidi wa khutu Rabbi fi khuti walidi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Yang ketiga adalah berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal solih tersebut. Dalilnya adalah
hadis riwayat dari Ibnu Umar mengenai kisah 3 seorang yang terjebak di dalam gua, dan salah seorangnya bertawasul dengan berbakti kepada ibu bapaknya. Jadi seperti ini, pada suatu hari 3 orang dari umat sebelah kalian sedang berjalan. Lalu mereka kehujanan. Mereka berteduh pada sebuah gua di kaki sebuah gunung. Ketika mereka berada di dalamnya, tiba-tiba sebuah batu besar runtuh dan menutupi mulut gua tersebut. Sebagian mereka berkata kepada yang lain, "Ingatlah amal terbaik yang pernah kamu lakukan." Kemudian mereka memohon kepada Allah dan bertawasul melalui amal tersebut dengan harapan agar Allah menghilangkan kesulitan tersebut. Salah satu di antara mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai kedua orang tua yang sudah lanjut usia, sedangkan aku mempunyai istri dan anak-anak yang masih kecil. Aku mengembala kambing. Ketika pulang ke rumah, aku selalu memerah susu dan memberikan kepada kedua orang tuaku sebelum orang lain. Suatu hari, aku harus berjalan jauh untuk mencari kayu bakar dan mencari nafkah, sehingga pulang sudah larut malam, dan aku dapati orang tuaku sudah tertidur. Lalu aku tetap memerah susu sebagaimana sebelumnya. Susu tersebut tetap aku pegang, lalu aku mendatangi keduanya. Namun, keduanya masih tertidur pulas. Anak-anakku merengek, menangis meminta susu ini, dan aku tidak memberikannya. Aku tidak akan memberikan kepada siapapun sebelum susu ini yang aku pernah kuberikan kepada kedua orang tuaku. Kemudian, aku tunggu sampai keduanya bangun. Pagi hari, ketika orang tuaku bangun, aku berikan susu ini kepada keduanya. Setelah keduanya minum, lalu kuberikan kepada anak-anakku. Ya Allah, seandainya perbuatan ini adalah perbuatan yang baik karena mengharap wajah-Mu, maka bukakanlah mulut gua ini. Tiba-tiba, maka batu yang menutup pintu gua itu pun bergeser sedikit. Masya Allah. Yang keempat, akan diluaskan dan dipanjangkan umur sesuai sabda Nabi SAW. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahimnya. Dalam silaturahmi, yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain. Banyak di antara saudara-saudara kita yang sering berkunjung kepada teman-temannya, tetapi kepada orang tuanya sendiri jarang, bahkan tidak pernah. Padahal ketika masih kecil, beliaulah yang selalu bersama orang tuanya. Sesulit apapun harus tetap diusahakan untuk bersilaturahmi kepada kedua orang tua. Karena dekat kepada keduanya, insya Allah akan dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya. Selanjutnya yang kelima, akan dimasukkan ke surga oleh Allah Azza wa Jalla. Berbuat baik kepada orang tua dan taat kepada keduanya dalam kebaikan merupakan jalan menuju surga. Sedangkan durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan seseorang anak tidak masuk surga. Dan di antara dosa-dosa yang Allah Azza wa Jalla segerakan azabnya di dunia adalah berbuat zalim dan durhaka kepada orang tua. Dengan demikian, jika seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya, Allah akan menghindarkannya dari berbagai malapetaka dengan izin Allah Azza wa Jalla dan dengan dimasukkannya ke surga. Lalu, apa yang harus dilakukan seorang anak jika orang tuanya telah meninggal? Bentuk bakti seperti apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama adalah meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan taubat nasuha bila kita pernah berbuat durhaka kepada beliau di waktu beliau masih hidup. Kemudian adalah mensolatkan dan menghantarkan jenazahnya ke kubur. Selanjutnya adalah selalu memintakan ampunan untuk keduanya. Kemudian membayarkan hutang-hutang dari almarhum. Selanjutnya adalah melaksanakan wasiat sesuai dengan syariat. Dan yang terakhir adalah menyambung silaturahim kepada orang yang keduanya juga pernah menyambungnya. Baiklah teman-teman, alhamdulillah semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat memberikan manfaat dan ilmu yang baru untuk kita semua. Semoga kita selalu ada di lindungan Allah dan tidak lupa untuk selalu berbuat baik, bertawadhu terhadap orang tua. Sekian yang dapat saya sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.